Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu terkait kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Ini berarti kurang dari 2 pekan, Richard Eliezer akan mendengarkan vonis yang dijatuhkan majelis hakim dalam sidang yang dijadwalkan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebelumnya, Richard Eliezer tampak sangat emosional saat membacakan nota pembelaan atau pledoinya. Terutama terkait tugas yang akhirnya mengantarkannya menyandang status terdakwa ini. Ia menjelaskan bahwa usia mudanya ternyata harus dijalani sia-sia, hanya karena terlalu polos menuruti perintah Ferdy Sambo, mantan atasannya yang saat itu merupakan Jenderal Bintang 2 di institusi Polri. Richard Eliezer yang juga dikenal publik sebagai Baradae setelah kasus ini mendapatkan sorotan, mengaku sangat percaya dengan atasannya itu. Ia menyadari bahwa dirinya merupakan seorang prajurit berpangkat rendah yang berusaha untuk mengabdi secara tulus. Namun ketulusannya itu disalahgunakan oleh sang atasan yang ia sebut telah memperalat, membohongi dan menyia-nyiakan dirinya. Di usia saya ini, tidak pernah terpikirkan, ternyata oleh atasan, di mana saya bekerja memberikan pengabdian, kepada seorang jenderal berpangkat bintang 2 yang sangat saya percaya dan hormati, di mana saya yang hanya seorang prajurit rendah berpangkat Barada yang harus mematuhi perkataan dan perintahnya, ternyata saya diperalat, dibohongi dan disia-siakan, tegas Richard Eliezer dalam pledoinya. Ia pun merasa sakit hati karena kejujurannya tidak dihargai, bahkan dirinya kini dipandang seperti musuh. Bahkan kejujuran yang saya sampaikan tidak dihargai, malahan saya dimusuhi, jelas Richard Eliezer. Posisi rendah tak bisa tolak perintah. Sementara Guru Besar Sekolah Tinggi Filsafat Griyakara Romo Frans Magnis Suseno menyoroti nota pembelaan atau pledoi terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang ditolak Jaksa Penuntut Umum (JPU) melalui replik. Dalam repliknya, JPU mengabaikan peran Richard sebagai Justice Kolaborator (JC) terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Romo Magnis menjelaskan bahwa posisi kecil Richard dalam institusi yang telah lama memegang budaya perintah harus dilaksanakan, membuatnya tidak bisa menolak. Terlebih perintah itu berasal dari atasannya yang merupakan seorang jenderal polisi sehingga Richard pun harus menuruti perintah tanpa boleh mempertanyakan perintah tersebut. Menurut Romo Magnis, yang ada di benak Richard Eliezer saat itu adalah melaksanakan apa yang telah diperintahkan padanya. Dalam budaya perintah harus dilaksanakan itu, lalu Eliezer mendapat perintah keras bukan dari atasan kecil langsung, tetapi dari seorang jenderal polisi yang amat kuat, yang tentu saja oleh orang seperti Eliezer tidak boleh dipertanyakan sama sekali. Laksanakan, itu perintah yang ia tangkap, kata Romo Magnis, dalam tayangan. Romo Magnis pun tidak bisa menilai apakah terdapat ancaman dalam perintah itu atau tidak. Karena mungkin saja Richard hanya memiliki sedikit waktu bahkan 10 detik saja untuk bisa menyatakan kesediaannya. Jadi ia sendiri diancam atau tidak, saya tidak bisa menilai itu. Itu dalam waktu yang sangat singkat, barangkali hanya 10 detik yang tersedia, jelas Romo Magnis. Menurut Romo Magnis, saat itu Richard bukan merupakan pihak yang memiliki kuasa untuk dapat mempertimbangkan tawaran eksekusi itu karena hanya memiliki waktu yang sangat sempit. Eliezer tidak bisa mengatakan, maaf Pak, saya mau pikir dulu, maaf Pak, saya mau bicara dulu dengan seseorang, nonsens, di situ situasi dia harus memutuskan laksanakan atau tidak, tegas Romo Magnis. Richard Eliezer, kata Romo Magnis, merupakan orang kecil yang tidak dapat melawan perintah, terlepas dari benar atau tidaknya perintah tersebut. Ia orang kecil, ia juga tidak dalam situasi menilai apakah perintah ini betul, lalu dia melaksanakan. Itu dalam pandangan saya, papar Romo Magnis. Row.